warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Perdosi Medan Podcast, memberi informasi seputar neurologi bersama saya Moza Rosita. Nah sahabat, seperti biasa nih kita bakalan ngobrolin tentang info-informasi tentang neurologi, dan kali ini topiknya adalah sakit pinggang. Nah nanti akan kita bahaskan nih apa-apa aja kira-kira penyebab sakit pinggang, kemudian bagaimana cara mengatasinya dan juga pencegahannya. Pasti sahabat sekalian kan pernah ya mengalami yang namanya sakit pinggang, rata-rata pasti pernah mengalami kayak gitu. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja saya sapa dulu nih narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Robert Silitonga, spesialis saraf. Beliau merupakan dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam. Selamat sore dokter. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini dok? Ya baik, sehat. Sehat dan semangat dan menjalankan protokol kesehatan ya dok. Ya, harus. Iya harus. Selain praktek kira-kira ada kesibukan lain dokter? Ya, Ada aktivitas lain gitu di luar praktek dok? olahraga lah, jogging. Olahraga. Oke. Nah dok, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan kita hari ini tentang sakit pinggang atau low back pain gitu ya dok. Mungkin boleh dijelasin dulu dok, low back pain itu apa sih dok? Low back pain itu nyeri yang dirasakan terutama di daerah pinggang. Batas atasnya itu ya di bawah rusuk yang terakhir sampai lipat bokong yang di bawah ya. Jadi ya bokong lah bisa bilang. Sakit yang di area pinggang gitu ya dok ya. Nah itu kira-kira apa ya? Kalau kita lihat setiap kalangan orang itu pernah mengalami gitu ya dok, yang namanya sakit pinggang. Maksudnya itu dialami oleh anak-anak, oleh orang dewasa kayak gitu ya dok. Ya paling sering untuk usia yang lebih dewasa menuju tua ya. Lansia, jadi gitu. Yang kurang aktivitas rata-rata. Jadi kalau masih muda biasanya dengan sekolah misalnya yang zaman sebelum COVID ada olahraganya, rata-rata tidak akan terjadi. Yang paling sering kan lumbago atau ototnya seperti ketarik, melakukan kegiatan yang berlebihan, sementara ototnya tidak dipersiapkan. Jadi sebaiknya kalau mau olahraga seperti membuat ototnya membungkukkan badan, menggerak-gerakkan pinggang, ya pemanasan dulu ya. Gitu ya dok ya. Iya. Kalau tiba-tiba langsung misalnya main badminton langsung smash karena nafsu yang berlebihan ya, bisa terjadi tarikan yang sangat dan ada kerusakan otot. Mungkin besok paginya dia akan merasakan membelokkan pinggangnya sangat sakit, mau duduk pun rasanya nggak nyaman, berdiri nggak nyaman, seperti itu. Nah kira-kira untuk penyebab sakit pinggang itu apa-apa aja sih dok, jenis-jenisnya itu? Ya, jadi nyeri pinggang ini kadang untuk kalangan ya awam bisa dibilang itu kalau sudah sakit, yang sering mereka datang itu ketakutannya adalah satu mungkin saya ini sudah kena ginjal, atau yang kedua saraf kejepit. Jadi rata-rata mereka datang untuk mau diperiksa, nanti difoto ya dok, atau yang lainnya. Jadi memang terlalu berlebihan lah menurut saya. Overthinking ya dok jadinya. Jadi terlalu takut. Khawatir. Padahal tidak mesti sesuatu yang berbahaya, cuma memang harus diperhatikan ya. Jadi kalau nyeri pinggang itu yang paling banyak adalah trauma. Trauma ini ya seperti tadi kita awal mulai menceritakan orang yang tidak pemanasan, itu adalah gejala yang paling ringan tetapi paling sering karena kelalaian dalam tidak menjaga aktivitas misalnya ya. Berlebihan gitu ya doknya. Tapi bisa juga awal dari suatu misalnya yang kita tidak harapkan adalah misalnya osteoporosis atau ya seperti tadi tulang pinggangnya sudah menua, terutama untuk usia yang tua. Jadi kalau kita usia tua memang perlu lebih hati-hati, serius, tidak boleh memandang enteng. Tetapi juga untuk usia muda kalau terus sakit pinggang terus menganggap oh ini nanti bagaimana, itu ya juga
sesuatu yang terlalu berlebihan ya, Berlebihan. sampai harus difoto. Karena kejadian lumbago itu sangat sering ya. Orang bilang di Jawa itu kecetit ya. Kecetit mungkin Kecetit, karena ya. ngangkat sesuatu yang berat ya, jadi ototnya nggak siap. Tapi bisa juga terjadi sesuatu yang serius kalau tidak diperiksa dengan baik. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya udah sakit pinggang nih, Dok, boleh nggak kalau cuma dipijet gitu, atau harus ke dokter gitu, harus diperiksakan ke dokter? Ya, jadi kadang-kadang orang mengambil ambil keputusan tuh pijet saja dulu. Iya, dipijet. Dianggap mencoba dengan pijet sembuh. Kalau dia usianya masih muda, masih masuk di akal ya. Tetapi kalau dia sudah tua, terus dipijet, itu tulang juga sudah mulai rapuh ya. Nanti dipijitnya dengan berlebihan, takutnya malah bukan makin baik, tetapi makin menjurus sesuatu yang kita tidak harapkan, seperti patah tulang dan lain-lainnya. Iya. Karena kalau awalnya seperti juga saraf kejepit kalau kita tidak hati-hati dengan melakukan tindakan penekanan yang berlebihan, ya bukan tidak mungkin yang terjepit itu semakin meradang. Ya, sebenarnya itu ada radang di situ dan kita memancing lebih parah. Ya, jadi takutnya jadi lebih parah, sebaiknya sih diperiksa dulu. Diperiksa ke dokter. Itu berarti khusus yang udah lansia tadi ya, Iya. ya. Kalau masih muda mungkin Ya, namanya juga mungkin karena main badminton Iya. jadi urut enak. iya benar-benar, karena ototnya mungkin atau sarafnya mungkin masih ini ya, Dok ya, Masih tahan. masih kuat gitu ya. Nah, kemudian kira-kira untuk mencegahnya nih, Dok, bagi sahabat produs sekalian mungkin banyak yang belum tahu nih ya, Dok, gimana sih mencegah supaya jangan sampai encol ya, sakit pinggang, terutama bagian lansia gitu kan, Dok. Nah, itu kira-kira gimana, Dok, cara pencegahannya, tipsnya gitu, Dok? Ya, jadi kalau untuk mencegah pada saat usia tua, tapi baru mulai mencegahnya sudah tua juga, itu sudah kaset ya sebenarnya. Tapi kalau mencegahnya dari sekarang, misalnya dia masih SMA atau masih muda, nah saya harapkan kita menjaga tulang punggung kita itu dengan olahraga ya. Olahraga yang paling bagus menjaga semua tidak menjadi kerusakan adalah berenang. Berenang juga akan saya anjurkan kalau memang nyeri pinggangnya sudah mulai dirasakan dan ada penyebabnya, misalnya ada tulang yang agak membengkok, dia sering kali jadi sakit berulang dari pinggangnya ya. Olahraga yang membantu penyembuhan, menghindar dari obat adalah berenang. Itu yang efektif ya. Nah, kemudian kalau untuk cara mengatasinya nih, Dok, mengenai sakit pinggang tersebut itu kira-kira gimana, Dok? Ya, kalau memang seseorang sangat sakit sekali, sebelum dia bisa mencari dokter untuk mendapat obat ya, dia sebaiknya berbaring, dan berbaringnya lebih nyaman tengkurap ya. Di tengkurap dia menggerak-gerakkan seperti kura-kura yang terbalik. Jadi dia menggerak-gerakkan kanan kiri pinggangnya pelan-pelan. Karena nyeri itu biasanya menimbulkan tegang. Nah, ketegangan itu menambah nyerinya. Jadi dengan melakukan tindakan seperti itu, dia merelaksasi otot-otot pinggang. Diharapkan nyeri pinggang. Kalau memang akibat miofasial ya, tapi kalau penyebabnya batu ginjal ya tidak akan membaik itu. Jadi memang tergantung penyebabnya. Miofasial itu apa? Miofasial itu otot atau tulang yang seperti main bulu tangkis atau habis bekerja keras. Biasanya kita kayak kerja di ladang, nah seperti itu kesakitan masih baik yang seperti itu. Tapi kalau penyebabnya batu ginjal yang sakitnya kalau nyeri ketok istilahnya, pinggangnya dipukul langsung sakitnya bukan main, ya itu harus ke dokter. Iya, harus ke dokter. Gitu. Oke, nah terima kasih banyak, Dokter, udah sharing ilmunya hari ini untuk sahabat produksi sekalian. Cukup cukup menarik gitu ya pembahasan kita, karena ini terkadang masih banyak disepelekan mungkin ya, Dok, bagi yang masih muda-muda gitu. Jadi nanti takutnya pas sudah tua barulah gitu kan
Tadi yang kayak dokter bilang udah kaset gitu kan, Ya. kalau mau mencegah udah tua. Pencegahan harus usia muda. Dari sekarang gitu kan, kayak saya nih, saya Iya. masih muda ya. Jangan lupakan olahraga. Iya benar-benar. Tadi berenang ya dok ya, Iya. olahraga yang efektif bisa membantu. Nah, bagi sahabat Perdosi, jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video di channel ini. Bagi yang belum subscribe, saya ingetin sekali lagi untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @perdosimedan2019, kemudian fanpage Perdosi Medan. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.